Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian pada hari ini? Ibu harapkan kalian semua dalam keadaan sehat sehingga bisa melaksanakan aktivitas kalian sehari-hari. Di masa pandemi COVID-19 ini, tidak bosan-bosannya Ibu selalu mengingatkan kalian untuk jaga 5M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Yang kelima, mengurangi mobilitas dan interaksi. Baiklah, anak-anak, pada pertemuan kita pada kali ini, Ibu akan membahas materi yang berjudul mengolah dan menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Ini adalah pertemuan kita yang ke-20 pada minggu pertama di bulan Juni bersama Ibu Aryanita. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama itu adalah mengolah data dalam bentuk diagram lingkaran. Yang kedua, menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, adapun motivasi kalian belajar materi kita pada hari ini, misalkan begini. Yang pertama, ketika kita dihadapkan untuk membaca dalam bentuk tulisan saja, dengan membaca dalam bentuk bacaan yang disertai gambar, maka pasti kita akan lebih memilih bacaan yang disertai gambar. Nah, berarti secara visual kita akan lebih tertarik. Itu dia. Yang kedua, ketika kalian disuruh untuk membagikan kue yang dalam bentuk lingkaran, misalkan ibu membuat kue tapi dalam bentuk lingkaran. Nah, berarti kalian kan harus tahu cara memotongnya atau teknik memotongnya. Karena apa? Nanti akan lebih menarik. Nah, anak-anak, masih ingatkah kalian apa saja bentuk penyajian data? Nah, di materi sebelumnya kan sudah Ibu bahas. Ayo, mari kita sebutkan. Yang pertama itu adalah penyajian data dalam bentuk tabel. Yang kedua adalah penyajian data dalam bentuk diagram. Nah, dalam bentuk diagram ini terbagi lagi. Yang pertama adalah diagram batang. Yang kedua adalah diagram garis. Yang ketiga yang mau kita bahas pada hari ini itu adalah tentang diagram lingkaran. Nah, mari kita bahas apa itu sih diagram lingkaran. Nah, diagram lingkaran adalah penyajian data dengan menggunakan gambar yang berbentuk lingkaran. Nah, bagian-bagian dari daerah lingkaran menunjukkan bagian-bagian atau persen dari keseluruhan. Nah, untuk membuat diagram lingkaran, terlebih dahulu ditentukan besarnya persentase tiap objek terhadap keseluruhan data dan besarnya sudut pusat sektor lingkaran. Nah, seperti yang kalian ketahui bahwa besar sudut pusat sektor lingkaran itu adalah 360 derajat. Nah, sekarang coba amati hasil dari pengumpulan data tentang ukuran sepatu siswa sebagai berikut. Ini dapat kalian lihat pada tabel. Nah, jadi ukurannya di sini dimulai dari 33 sampai 39. Seperti yang kalian lihat di tabel, ukuran 33 itu sebanyak 2 orang. Nah, frekuensi di sana maksudnya adalah berapa orang yang berukuran 33 sampai dengan ukuran 39. Bisa kalian lihat di tabel. Nah, penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran ini sebenarnya ada berbagai macam ya. Yang bisa kalian lihat sekarang di gambar itu adalah tentang diagram lingkaran biasa. Artinya maksud biasa di sini adalah berapapun jumlah yang tertera pada tabel, misalkan ukuran 33 sebanyak 2 orang. Nah, berarti di lingkarannya juga penulisannya seperti itu gitu.
Nah, jadi misalkan 33 berarti 2 orang, ditulis 2. Nah, bagian-bagiannya disesuaikan dengan banyaknya jumlahnya tadi. Bisa kalian amati pada gambar. Nah, anak-anak, penyajian data selanjutnya yaitu berbentuk diagram lingkaran juga, tetapi dalam ukuran persen. Nah, dalam ukuran persen di sini disesuaikan dengan jumlah dari ukuran sepatu tadi. Nah, kalau di sini seperti yang kalian lihat, ukuran 33 ternyata ada 8%. Sedangkan ukuran 39 itu sebanyak 13%. Bisa kalian amati lagi pada gambar. Penyajian data selanjutnya yaitu adalah penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran tetapi dalam ukuran derajat. Nah, seperti yang kalian lihat dan kalian bisa amati pada gambar, yaitu ukuran 33, di sana kan tadi sebanyak 2 orang ya. Ukuran 33, ternyata ukurannya kalau dalam derajat itu sebesar 30 derajat. Nah, anak-anak, bagaimana cara menyajikan data tersebut ke dalam diagram lingkaran? Tadi kan sudah Ibu jelaskan bagian dari lingkaran, diagram lingkaran ke dalam bentuk persen dan derajat. Nah, yang harus kita lakukan sekarang adalah bagaimana cara mendapatkannya. Nah, dan mengolahnya ke dalam bentuk diagram lingkaran. Ayo, mari kita simak pembahasan dari contoh berikut. Bisa kalian amati ukuran sepatu yang disajikan dalam bentuk tabel berikut. Nah, jadi kita akan membahas bagaimana cara mendapatkannya dalam bentuk persen. Nah, jadi di sini adalah anak-anak rumusnya frekuensi dibagi dengan jumlah dari sepatu tadi, jumlah dari ukuran sepatu tadi. Nah, ukurannya semuanya jumlahnya ada 24. Nah, berarti 2 dibagi dengan 24. Nah, kalau dia dalam persen, berarti harus kita kalikan dengan 100%. Nah, dapatnya untuk ukuran 33, ternyata dapatnya 8,33%. Nah, dari 8,33% ini, untuk memudahkan kita menyajikannya dalam bentuk diagram lingkaran, maka sebaiknya kita bulatkan menjadi 8% saja. Nah, penyajian datanya dalam bentuk diagram lingkaran seperti pada gambar yang sudah disajikan. Bisa kalian lihat dan kalian amati sampai dengan ukuran 39, ternyata kalau diubah ke dalam persen menjadi 13%. Nah, sekarang perhatikan lagi tabel berikut. Nah, masih tabel dalam ukuran sepatu tadi yang sebanyak ukuran 33 tadi sebanyak 2 orang. Nah, kalau kita mau mengubahnya ke dalam bentuk ukuran derajat, maka rumusnya hampir sama sebenarnya dengan ukuran persen tadi. Cuma kalau persen itu kan kita harus kalikan dengan 100%. Nah, kalau misalkan kita mau mengubahnya dalam ukuran derajat, maka kita harus mengalikannya dengan 360 derajat. Berarti jumlah frekuensi dibagi dengan jumlah keseluruhan atau jumlah totalnya, kemudian dikalikan dengan 360 derajat. Berarti untuk ukuran sepatu 33 sebanyak 2 orang, berarti 2 dibagi dengan jumlah total tadi 24, berarti 2/24 kita kalikan dengan 360 derajat. Nah, dapatnya adalah 30 derajat. Dan itu bisa kalian lihat pada gambar berikut. Nah, anak-anak, sekarang kalian perhatikan data kasus COVID-19 yang berada di Kepulauan Riau berikut. Nah, dari data tersebut bisa kalian baca dan kalian amati apa saja berita yang dapat kalian ambil pada gambar yang sudah disajikan. Nah, dari data inilah yang akan kita buat dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, pertanyaannya adalah dari data kasus COVID-19 tadi, kita
sajikan data tersebut dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, kemudian dari diagram lingkaran tersebut kalian buatlah dalam bentuk ukuran persen atau derajat. Nah, anak-anak, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita sajikan dulu data tadi ke dalam tabel. Nah, setelah kita sajikan ke dalam tabel, baru kita ubah dia ke dalam bentuk persen atau derajat. Nah, ternyata dari Kota Batam itu sebanyak 5.809 orang yang terkonfirmasi COVID-19. Ternyata banyak ya, Nak ya. Kemudian sampailah pada Kabupaten Kepulauan Anambas itu sebanyak 103 orang. Nah, sesuai dengan rumus yang sudah kita dapatkan tadi, bahwa untuk merubahnya ke dalam bentuk persen berarti frekuensi dibagi dengan jumlah total itu dikali dengan 100%. Ingat yang tadi ya. Nah, berarti untuk Kota Batam saja itu 5.809 kita bagi dengan jumlah seluruhan kasusnya yang berada di Kepulauan Riau sebanyak 8.385 orang. Nah, berarti 5.809 dibagi dengan 8.385 itu kita kalikan dengan 100% dan hasilnya bisa kalian lihat pada tabel. Nah, setelah kita dapatkan hasilnya, nah untuk memudahkan tadi kita dalam menyajikannya dalam bentuk diagram lingkaran, kalau yang berkoma-koma kita bulatkan saja. Nah, hasilnya ternyata yang terbesar itu adalah Kota Batam sebanyak 69%. Itu bisa kalian lihat pada diagram lingkaran yang sudah disajikan. Nah, dari diagram lingkaran tersebut bisa kalian lihat bahwa ternyata Kota Batam itu adalah kota yang paling besar terkena virus COVID-19, yaitu sebanyak 69%. Sedangkan selanjutnya adalah Kota Tanjung Pinang, selanjutnya lagi Kota Bintan, dan selanjutnya lagi adalah Kabupaten Karimun. Nah, jadi bisa kalian lihat pada tabel yang selebihnya hanya 1%. Bisa kalian lihat pada diagram lingkaran ini. Nah, selanjutnya untuk mengubahnya ke dalam ukuran derajat, mari simak pembahasan berikut. Nah, tetap sama penyajiannya kita dalam bentuk tabel juga, kemudian baru kita ubah ke dalam bentuk derajat. Nah, ingat seperti yang sudah kita bahas bersama tadi, yaitu frekuensi dibagi dengan jumlah total dikalikan dengan 360 derajat. Nah, dalam ukuran derajat ya. Berarti untuk Kota Batam saja tadi berarti 5.809 dibagi dengan 8.385 kita kalikan dengan 360 derajat. Begitu seterusnya sampai Kabupaten Kepulauan Anambas. Nah, bisa kalian lihat pembahasannya pada tabel. Nah, berikut adalah penyajian datanya dalam bentuk diagram lingkaran tetapi dalam ukuran derajat tadi. Nah, kita kan tadi sudah membahas bagaimana cara mendapatkannya dalam ukuran derajat. Nah, ternyata pada Kota Batam itu sebesar 249 derajat. Nah, untuk membuatnya sebesar 249 derajat ini, kalian bisa menggunakan busur. Nah, sebagai bahan evaluasi belajar kalian pada hari ini, silakan kalian kerjakan soal berikut. Nah, soalnya adalah tentang data kasus COVID-19 tadi yang berada di Kepulauan Riau. Kalian amatilah rincian data tentang kasus COVID-19 tersebut dari masing-masing kabupaten atau kota. Kemudian, dari rincian data tersebut, buatlah diagram lingkarannya yang terkonfirmasi kasus COVID-19 dengan kategori sembuh, aktif, dan meninggal. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Ibu harapkan kalian dapat memahami materi yang sudah dijelaskan pada hari ini. Dan Ibu harapkan juga kalian bisa mengulang-ulang kembali materi yang sudah kita pelajari.
Ingat, tetap selalu jaga protokol kesehatan. Sekian anak-anak, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.